Mana Ustaz tahu dia nikmati menghujat orang? Buktinya berteriak untuk pemimpin yang zalim, tak ada muncul kau bergerak. Trump datang ke Saudi mengambil duit ribuan triliun, diamnya muncul kau. Tapi pas giliran kawan kau ngangkat ribut tadi kau. Oh, cok ini sumbat kan tiang listrik. Kau tahu dah. Pas giliran Israel, diam. Artis-artis berbuka baju show di Saudi Arabia, diam. Apa kaitan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Sahih Muslim. Menghapuskan, menutupi, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-Saghair, dosa-dosa kecil. Jadi ibadah itu mauquf. Ibadah itu adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya berhenti. Berhenti akal. Tidak lagi pakai akal. Mengikut kepada perbuatan Nabi SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku tunjukkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Ini minaz zuhri, sama dengan 2 rakaat pada sholat zuhur. Zuhur itu berapa rakaat? 4. Jumat itu berapa rakaat? 2. Yang 2 rakaat lagi mana? Khutbah. Waktu sholat boleh tak bahasa Indonesia? Sholat batal kalau bahasa Indonesia. Sholat. Kalau sholat tidak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Batal. Itu maka masjid-masjid di Rimbo Panjang ini semua khutbahnya pakai bahasa Arab. Mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kental. Karena di khutbah kedua tidak pernah saya campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua semua rukun itu pakai bahasa Arab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Seagak-agak Fatihah qul huwallah. Habis itu antum berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dah selesai. Selesai sholat, kok pendek kali katanya. Kau sependek itu pun tak bisa kau. Kau komen pula khutbahnya. Ukur aku ada tadi. Kau tidak tak sholat Jumat kalian sini. Anda tahu kalian lagi touring baik terus semua. Naik kalian kan. Itulah kesempatan kalian untuk buat update status kapan lagi. Kenapa hari ini disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah artinya hilang dahaga. Tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tashriq. Tarwiyah makna lainnya ragu-ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat menyembelih anaknya. Iya atau tidak? Ini mimpi betul atau tidak? Arafah pasti. Arafah pasti. Kenal kau sama Ustaz Somad? Tarwiyah. Entah iya atau tidak, macam-macam dia tadi kutanya. Kalau udah pasti Arafah. Hari Arafah besok. Besok sore pada azhar kita munajat Arafah di Masjid Raya An-Nur. Buka bersama sekali zikir doa pada asar ngaji sampai buka bersama. Tarwiyah Arafah baru pasti. 10 Nahar. Nahar menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar. 11, 12, 13 Tashriq. Matahari terik artinya Tashriq.
Karena daging itu dipotong-potong, dijemur di matahari terik. Kenapa? Karena mereka tak punya kulkas. Orang kita tak ada juga kulkas, pandai dia menyalai. Bahkan satu tempat tuh menyalai aja, di penyalai. Sungai Kampar, Pulau Medol, arah ke Tanjung Balai Karimun, 5 jam ke sana sampai ke penyalai. Menyalai aja langsung. Dia orang Arab, tasyrih. Tarbiyah, Arafah, Nahar, Tashrih, 6 hari. Haji itu cuma 6 hari ini. Kalau nafar awal bisa. Nafar awal pulang tanggal 12, tinggal 5 hari. Tidak ikut ke Mina, langsung ke Arafah, tinggal 4 hari. Arafah, Muzdalifah, Mina. Pejabat-pejabat orang-orang kaya itu sebentar aja dia haji. Yang lama itu di neraka. Tentang mengulang muqaddimah bahasa Arab setelah isi khutbah sebelum duduk antara 2 khutbah. Bagi yang berpendapat bahwa khutbah tidak boleh bahasa non-Arab karena 2 rakaat itu adalah pengganti 2 sholat zuhur. Sholat zuhur tak bisa bahasa asing, maka 2 khutbah juga tidak bisa bahasa asing. Maka dia ulang rukun-rukun khutbah itu. Bagi pendapat yang mengatakan cukup di salah satu di antara 2 khutbah, itulah maka khutbah keduanya saja dia bahasa Arab. Bagi yang berpendapat mesti di 2 khutbah itu ada rukun, itu makanya setelah dia ngomong bahasa Indonesia, pas mau duduk diulangnya balik rukun itu, lalu dia duduk, habis itu dia berdiri, rukun lagi, baru selesai. Kapan saja waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat? Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Terbit matahari, tengok jam berapa syuruk Pekanbaru sekarang? 6:04 terbit matahari. Lewatkan setinggi tombak matahari naik 12 menit. 12 tambah 4 6:16. 6:16 sudah lewat, boleh. Tergelincir matahari, tengok zuhur sekarang berapa? 12:21. 15 menit menjelang matahari tergelincir. Berarti 12:06 sudah tak boleh lagi, karena datang setan menghampiri matahari. Qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Tenggelam matahari setelah asar sampai terbit ufuk merah. Tak boleh sholat kalau sholatnya tak ada sebab. Tapi kalau sholatnya ada sebab boleh. Masuk masjid, datang masjid boleh. Sholat jenazah boleh, karena ada sebab. Dan tak boleh sholat sunat mutlak. Apakah diperbolehkan melaksanakan sholat qadha pada waktu yang diharamkan tersebut? Banyaknya waktu, kenapa lah mesti itu kali lah yang kau pilih? Pas qadha itu kali lah pula yang kau pilih untuk melaksanakan sholat. Pendapat yang pertama, pendapat mutlak. Tidak boleh sholat apapun. Buka dalam kitab Fatawa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqar. Pendapat pertama yang mutlak. Pendapat yang kedua, beberapa sholat yang ada sebab boleh. Tahiyatul masjid boleh, sholat jenazah boleh, sholat qadha boleh, karena qadha. Bukan dia memilih waktu itu untuk meminta kepada Allah. Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau ada satu yang ada khilafnya, satu tak ada, keluar dari khilaf lebih utama daripada hati kita was-was. 3. Ketika kita berada di Makkah ataupun haji umrah, kita ingin memperbanyak sholat sunat seperti sholat sunat mutlak. Apakah boleh dilakukan pada waktu yang terlarang? Tak boleh. Baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tak ada tawar-menawar. Kalau sholat yang tak ada sebab, sholat sunat mutlak, tak boleh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Zikir.
Pas jadwal dia masuk ke Raudhah, lagi jadwal terlarang sholat, masuk dia sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh tak boleh? Boleh. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Habis itu dia zikir, baca Quran, banyak-banyak berselawat. Pun sekarang tak bisa lama-lama di situ, dihalau polisi. Apakah khatib mengangkat tangan ketika berdoa? Kenapa? Saya ulang sekali lagi, ketiga, dia hanya mau beramal dengan hadis khusus. Apakah dia konsisten dengan kaedah itu? Malam nuzul Quran, khatam Quran di Masjidil Haram, pakai doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Dilakukan sampai hari ini di Masjidil Haram. Mana dalil khusus? Tak ada. Kalau gitu mereka juga beramal dengan dalil subuh Jumat baca Alif Lam Mim Tanzil. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Waktu tegak Allahu Akbar. Tunjukkan saya hadis khusus bahwa turun dan naik sujud tilawah itu pakai takbir. Tanya Syekh bin Baz waktu ditanya, Syekh, turun sama naik pakai takbir enggak? Pakai, kata Syekh bin Baz. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, waktu turun sujud tilawah pakai takbir atau tidak? Pakai, kata dia. Mana dalilnya? Karena Nabi setiap bergerak takbir. Pakai dalil khusus apa umum? Umum. Kenapa kita pakai umum dia tak mau terima? Kenapa dalil umum dia boleh? Itu namanya cobek suam. Wa'ang nggak boleh cobek, boleh. Intinya tidak juga konsisten dengan kaedah. Itulah yang membuat susah berdebat, karena dia tidak konsisten dengan kaedah. Bagaimana dengan jamaah? Kita pakai dalil umum. Tentang mengangkat tangan waktu berdoa, hadisnya mutawatir. Kalau diriwayatkan satu orang, gharib, diriwayatkan 2 orang, aziz, diriwayatkan 3 orang, masyhur, diriwayatkan 4 orang, 10 orang, 30 orang, 40 orang, 100 orang, 300 orang, 1000 orang, mutawatir. Mutawatir. Hadis tentang mengangkat tangan mutawatir. Rajulun ash'as akbar, seorang laki-laki rambutnya kusut, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, diangkatkannya tangannya ke langit. Berarti begini, doanya tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amu haram, makanannya haram. Satu, oh, ada menyebut tangan. Innallaha hayyun karimun, Allah maha hidup, maha mulia. Yastahi, Allah itu malu. Kapan Allah malu? Ketika seorang hamba mengangkat yarfa'u yadaihi, ya lam yaruddahuma sifran. Ada orang yang mengangkat tangannya, lalu tangan itu pulang dalam keadaan sifran, kosong. Allah malu membiarkan tangan itu kosong. Berapa udah? 2. Apalagi sahabat mengatakan, kami menengok Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan bayadha ibtaihi, nampak putih ketiaknya. Itu Nabi mengangkat. Sudah berapa? 3. Hadis dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW ketika dia berdoa, sebelum dia menurunkan tangannya, yamsah bihima wajhah. Subhanallah rabbil alamin, wassalamu ala mursalin. Mutawatir. Kalau lafaznya sama, ada hadis lafaznya sama semua, namanya mutawatir lafzi. Kalau lafaznya beda tapi substansinya sama, namanya mutawatir makna. Tentang mengangkat tangan itu lafzi atau makna? Maknawi. Lafaznya beda-beda tapi substansinya sama, bahwa mengangkat tangan.
Itu yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengangkat tangan ketika berkhutbah, ketika mendengar khutbah, ketika ustadz berdoa. Mudah-mudahan semua anaknya soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tengok kiai-kiai usah-usah lama-lama. Setelah itu lalu bisa. Kenapa? Barokah. Apa salah? Saya tak setuju. Kalau kau tak setuju, tak usah buat. Tapi kau mengejek orang punya dalil, di situ kau masalah. Apakah kau memang betul-betul mau menegakkan kebenaran, atau kau menikmati menghujat orang? Menikmati katanya. Apakah kau memang betul mau menegakkan kebenaran, atau kau mau menghujat orang? Dari mana Ustaz tahu dia menikmati menghujat orang? Buktinya berteriak untuk pemimpin yang zalim, tak ada muncul kau bergerak. Trump datang ke Saudi mengambil duit ribuan triliun, diam yang muncul kau. Tapi pas giliran kawan kau ngangkat ribut tadi belum. Pocok ini sumbat kan yang listrik. Kau tahu dah. Pas giliran Israel, dia artis-artis membuka baju show di Saudi Arabia, dia ulama-ulama ditangkap tak keluar sampai sekarang. Syekh Safar Hawali, Syekh Ain Al-Qarni, dia. Tapi aku baru ngangkat sikit aja ribut. Apa musuhnya? Tahu? Iya. Tadi aku tengok, tanganku aja kurus, tanganku aja kurus. Rupanya aku tak bertangan, rupanya untuk meninju mulut kau ni. Itu cocok sama dia. Apakah peserta kurban mendapatkan bagian dari daging kurbannya? Fakulu minha, makanlah. Kalau disuruh makan berarti dapat apa tak dapat? Dapat. Fakulu minha, makanlah. Yang dimakan itu sebanyak apa? Akala min kabidi udhiyati, Nabi makan sesuap. Belah perut kambing, sapi, lembu, onta, ambil sesuap. Kabid itu hatinya. Bersih, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Lit tabarruk, ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani' wal mu'tar, bagi kepada fakir miskin. Ini yang paling penting. Cara yang kedua, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk jiran, tetangga, kawan, sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Ada yang kurban yang tak boleh dimakan? Ada, kurban nazar. Aku bernazar kurbanku ini untuk fakir miskin, kalau sehatlah anak ini, tak boleh dimakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah iman dan Islam, kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah.